Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hati berwasiat kepada kita semua dan kepada diri sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita
kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan mati di dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang bahaya kebangkitan komunis. Kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang komunis itu sebetulnya komunis itu mengatur dalam bidang ekonomi, di mana mereka ingin sama rasa, sama rata menurut komunis kelompok mereka. Sedangkan kepercayaannya, ideologinya adalah ateis. Jadi cara berekonomi dan pergaulannya, akhlak tata pergaulannya, tingkah lakunya itu adalah komunis. Sedangkan keyakinannya ateis. Bagaimana keyakinan ateis ini? Dia menganggap alam tercipta begitu saja tanpa ada penciptanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kesalahan berpikir dari orang ateis ialah dia percaya, mereka percaya alam ini tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptanya. Sedangkan ada hal yang ada susah untuk menciptakan yang ada lainnya. Apakah masuk akal hal yang tidak ada bisa menciptakan yang ada? Mereka merasa logis, mereka merasa berpikir mereka jenius, tetapi sesungguhnya mereka memamerkan kebodohannya. Benda yang ada saja susah untuk menciptakan benda yang ada lainnya. Ini yang tidak ada, bisakah menciptakan sesuatu yang ada? Inilah suatu kekeliruan berpikirnya. Menurut mereka itulah yang paling logis. Kaum muslimin yang berbahagia, Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, mengulas tentang orang-orang yang kepercayaannya ateis semenjak zaman dahulu, sebelum Nabi Isa alaihi salam, sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok Dahriyun atau kelompok Ad-Dahri. Sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Ad-Dahri, surat yang ke-76. Surat ini mempunyai dua nama. Satu namanya surat Ad-Dahri, yang kedua namanya surat Al-Insan. Pada ayat yang pertama, Profesor Dr. Hamka menerangkan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhura. Shadaqallahul azim. Bukankah telah datang suatu waktu dahulu di alam semesta ini, di mana pada waktu itu manusia belum bisa disebut sebagai manusia. Disebutkan di dalam surat Ad-Dahri. Apakah artinya Ad-Dahri itu? Ad-Dahri itu artinya waktu, masa yang panjang. Jadi kalau ditanyakan kepada mereka yang mirip dengan kepercayaan ateis pada hari ini, kaum Ad-Dahri, ketika ditanya siapakah yang menciptakan alam semesta, dia mengatakan Ad-Dahri atau Dahriyun. Apa itu Ad-Dahri yang menciptakan alam semesta ini? Waktu. Jadi waktulah
yang menciptakan alam semesta ini. Kaum muslimin yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan, apakah waktu itu berkuasa? Apakah waktu itu mempunyai kekuatan? Tidak. Waktu itu hanya memberikan tempo untuk sesuatu itu berproses, memberikan suatu kepada benda untuk membentuk terjadinya sesuatu dalam proses. Jadi bukanlah dia yang memproses, tapi hanya memberikan tempo dalam waktu. Kenapa memerlukan waktu alam semesta ini? Karena mempunyai kelemahan. Jadi memerlukan materi, memerlukan waktu, dan memerlukan yang mengatur. Mereka lupa bahwa Sang Maha Pengatur. Mereka lupa siapakah dia yang Maha Pengatur. Tak terpikirkan oleh akal mereka. Semenjak dari zaman Yunani kuno yang 300 tahun bahkan 500 tahun sebelum Masehi, mereka tidak bisa menjawab apakah dia, siapakah dia yang maha berkuasa, yang tidak tampak, yang menciptakan sang waktu, yang menciptakan materi, yang menciptakan benda, yang menciptakan sesuatu mempunyai proses. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka hanya bisa menyebut ke arah yang disebut dengan prima causa atau penyebab pertama. Siapakah penyebab pertama dari terciptanya alam semesta ini? Mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka ada mengatakan ada sesuatu yang disebut kekuatan super X, super kekuatan yang luar biasa di luar alam semesta ini yang mengatur alam semesta. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada surat Al-Insan ayat pertama tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang suatu masa dahulu di mana manusia belum bisa disebut manusia. Apakah satu masa dahulu? Disebut dengan ad-dahri, suatu masa yang lama di mana belum ada manusia, bahkan belum ada bumi, belum ada langit. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 11 dinyatakan, "Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhan." Kemudian waktu itu Allah menuju kepada penyempurnaan penciptaan langit dan bumi yang pada awalnya adalah asap atau kabut. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi di dalam Al-Quran ada surat yang ke-53 namanya surat Ad-Dukhan, artinya asap atau kabut. Sehingga muncullah bermacam-macam teori sains, teori ilmu pengetahuan tentang kabut. Akan tetapi kaum muslimin yang berbahagia, dalam tempo yang panjang, waktu yang lama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi fi sittati ayyam. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Yaumun dengan ayyam berbeda. Kalau yaumun hari-hari yang kita kenal 24 jam, tapi kalau ayyam adalah hari yang lama sekali. Sebagaimana ayat yang lain dikatakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang sangat panjang itu, hari-hari mereka berpuasa dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya yaumun dengan ayyam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masalah kebangkitan orang ateis disebutkan dengan gejala-gejalanya yang sangat banyak, yang pada dasarnya dahulu sudah ada.
sewaktu diciptakan Nabi Adam alaihi salam sudah ada ide-ide dari ateis menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakannya? Iblis. Bukan dia tidak tahu alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tetapi dia menentang ketetapan Allah, ketentuan Allah. Kenapa? Karena keirian, kecemburuan dan kedengkian iblis terhadap Adam alaihi salam dengan ucapannya ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, awal dari malapetaka di dunia ini adalah keirian dan kecemburuan. Ini menjadi pelajaran bagi umat manusia seluruh dunia, bahwa iri dan dengki itu tidak akan pernah padam, tidak akan pernah habis. Dia akan tetap ada di seluruh tingkat kehidupan dan kecerdasan manusia. Yang menjadi masalah bagaimana kita menghadapi kedengkian dan keirian itu. Karena itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ayat yang diturunkan, dua ayat sekaligus, yakni surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Pada dasarnya ayat ini diturunkan oleh karena kedengkian tukang-tukang sihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu subuh Rasulullah merasa di sumur tempat dia mengambil wudhu agak lebih panas daripada yang biasa. Lalu Rasulullah istirahat, berbaring di ujung kepalanya. Di dalam kitab Asbabun Nuzul oleh As-Suyuti dikatakan bahwa turunlah pada waktu itu dua malaikat. Malaikat Jibril duduk di daerah arah kepala Rasulullah dan malaikat Mikail duduk di arah kakinya. Lalu bertanya Mikail kepada Jibril, sedang apa ini Muhammad? Sedangkan waktu subuh hampir masuk. Dikatakan oleh Jibril, dia berhadapan dengan orang-orang yang dengki di kalangan Yahudi. Mereka mencobakan ilmu sihir. Maka turunlah dua ayat sekaligus pada waktu itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kaum muslimin yang berbahagia, yang paling berbahaya disebutkan dalam ayat tadi, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika dia mau suka mendengki. Kaum muslimin yang berbahagia, kedengkian itu senantiasa muncul di dunia ini. Dari situlah kedengkian, kerakusan. Makanya ada penjajahan di muka bumi. Kenapa? Adanya kerakusan, kedengkian dan kejahatan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kebangkitan komunis, bahaya kebangkitan komunis ada dua macam. Pertama, melalui kekuatan ekonomi, di mana RRC merasa di dunia ini katanya tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Tiongkok. Persis seperti ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukum al-a'la, saya inilah Tuhanmu yang tinggi itu. Hampir sama, redaksinya yang berbeda. Akhirnya turunlah malapetaka yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan kekuatan jasmani. Dia lupa ada kekuatan rohani. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi dia lupa ada fisikis, ada kekuatan rohani, ada kekuatan yang tidak tampak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita melihat di mana-mana negara-negara komunis itu bangkrut, di mana-mana agama mereka zalimi, seluruh agama, bukan hanya agama Islam. Akan tetapi mereka tetap dihasut oleh iblis, dihasut oleh manusia-manusia yang berhati Fir'aun, terlalu pede, terlalu percaya dengan kekuatan otaknya, terlalu percaya
dengan sains dan teknologi yang mereka miliki. Dia lupa itu semuanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mengambilnya, mereka akan lumpuh baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seringlah kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepadanya agar terhindar dari perang yang terjadi sekarang antara agamis dan ateis, perang antara orang yang ingin dekat dengan agama dengan orang liberalis. Itu yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam perang pemikiran ini yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang siap jiwanya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah akan diberikan rezeki kepadanya, akan diberikan jalan keluar dari problem yang mereka hadapi, dan akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kaum muslimin yang berbahagia, berapa dahulunya, ratusan tahun yang lalu, siapa yang menyangka bahwa banyaknya minyak di kalangan negara-negara Islam, mulai dari Brunei, Malaysia, Indonesia, Kuwait, Arab Saudi, dan rata-rata diberikan rezeki yang tidak diduga. Tidak ada umat Islam yang menyangka 2 abad 3 abad yang lalu melimpahnya kekayaan di bawah bumi yang dihuni oleh umat Islam. Sekarang kabarnya di bawah bumi Mindanao, Filipina Selatan, dan kemudian di bawah bumi umat Islam yang ada di Myanmar yang disebut dengan umat Islam yang menderita, yang dihalau di Myanmar. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, di mana di bawah buminya sedang diperebutkan pula banyak gas dan minyak itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada yang menyangka rezeki melimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendekatkan diri kepadanya dan terjauh dari pemikiran komunis, terjauh dari pemikiran ateis, terjauh dari pemikiran liberalis, karena semuanya itu perang-perang pemikiran yang akan merusak pemikiran kita. Bentengi anak keluarga kita, para intelektual muda, bentengi dari penyakit-penyakit sibilis itu. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada kuasa, tiada daya dan upaya satu apapun makhluk di alam semesta ini yang daya dan upaya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmadu ala ni'amihil ghizar washkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil